Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan, kita boleh beribadah, kita boleh memuji Tuhan. Sore hari ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan tema erat dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, erat dengan Roh Kudus, kita tahu bahwa setiap kita, orang percaya, pasti percaya bahwa kita mempunyai Roh Kudus dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Allah. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa roh yang ada di dalam kita, itulah yang membuat kita memanggil Allah kepada Bapa kita. Roh Kudus yang ada pada kita, ada pada setiap orang percaya. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa setiap orang yang percaya, yang mempunyai kuasa Roh Kudus, itu akan dia berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang hidup. Kita dapat berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang mati, dan Allah yang dibangkitkan karena ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita itu Tuhan berikan kepada kita. Kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan sebelum dia naik ke surga, bahkan sebelum dia mengalami kematian di kayu salib, dia sudah memberitakan bahwa nanti dia akan pergi. Tetapi kita tidak dibiarkannya sendiri. Tetapi ada kuasa Roh Kudus yang akan mendampingi hidup kita. Kenapa Tuhan perlu untuk memberikan kuasa Roh Kudusnya atas kita? Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, itu dikatakan di sana bahwa murid-murid, padahal waktu itu Tuhan Yesus sudah mati lalu bangkit. Di dalam Kisah Para Rasul yang pertama dikatakan bahwa murid-murid masih bertanya kepada Tuhan, Tuhan kapankah engkau akan memulihkan kerajaan untuk Israel? Padahal Tuhan Yesus datang itu bukan untuk memulihkan kerajaan Israel yang pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Tetapi Kristus datang untuk menyelamatkan setiap orang dari keterpurukan, dari dosa. Itulah kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Tetapi perspektif dari murid-murid pada saat itu, padahal mereka sudah 3,5 tahun ikut Tuhan, tetapi mereka masih belum dibukakan pikiran mereka, cara pandang mereka bahwa Kristus itu datang bukan untuk memulihkan kerajaan Israel, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Makanya ketika Tuhan bangkit, dia ada bersama-sama dengan murid-murid selama 40 hari. Apa Tuhan, kan waktu dia disalib Tuhan bilang, sudah selesai. Apa belum selesai? Tugas Tuhan sebenarnya sudah selesai. Tetapi ternyata murid-murid ini masih belum, perspektif mereka, cara pandang mereka terhadap kedatangan Kristus itu belum nyambung nih. Makanya Tuhan selama 40 hari itu, kalau baca nanti di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Tuhan bersama-sama 40 hari untuk mengajar mereka kembali tentang kerajaan Allah. Dan ketika waktunya Tuhan harus naik ke surga, Tuhan bilang, dia tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Dia tidak akan meninggalkan murid-murid begitu saja. Tetapi dia bilang bahwa dia akan mengirimkan kuasa Roh Kudus kepada murid-murid. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang akan menerangi, menolong setiap murid-murid supaya apa? Supaya mengerti apa tujuan Kristus datang ke dunia. Dan ketika mereka menerima baptisan kuasa Roh Kudus, barulah mereka mengerti
apa tujuan Kristus datang ke dunia. Dan mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka memberitakan Injil itu ke seluruh dunia. Erat dengan kuasa, dengan Roh Kudus, berarti kita harus mempunyai hubungan yang erat. Suatu persekutuan di dalam hidup kita dengan Dia. Karena banyak orang mungkin tidak menyadari betapa pentingnya peranan Roh Kudus itu di dalam penebusan umat manusia. Dan kadangkala kita tanpa kita sadari bahwa peranan Roh Kudus itu sangat penting di dalam pengabaran Injil. Kita tahu bahwa firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes pasal 16 dikatakan seperti ini. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ini ketika Tuhan Yesus mau mati ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Inilah perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan bahwa lebih berguna Tuhan Yesus itu pergi. Karena kalau dia tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan sampai kepada kita. Yang saya katakan tadi tanpa sadar atau kita tidak menyadari bahwa begitu pentingnya peranan Roh Kudus itu di dalam penebusan manusia. Karena tugas Roh Kudus dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi kuasa Roh Kudus itu sangat penting di dalam penebusan umat manusia. Karena apa? Salah satu tugas dari umat Roh Kudus, yaitu dikatakan bahwa Roh itu akan menginsafkan manusia dari dosa. Dia akan menyatakan kebenaran. Kalau menginsafkan dosa, kadang-kala kita gini, ketika kita jatuh di dalam dosa, atau kita mau melakukan suatu dosa, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu berbicara di dalam hati kita, supaya kita tidak melakukan sesuatu yang salah. Pasti ada, kan kalau dulu ya, di dalam perjanjian lama atau di dalam perjanjian baru, ada orang-orang yang bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Tetapi bukan berarti Tuhan juga tidak bisa berbicara di dalam hati kita. Justru lewat Roh Kudus itulah, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Oleh karena itu Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, bahwa apa yang akan kita lakukan itu adalah suatu kejahatan. Apa yang akan kita lakukan itu adalah suatu dosa. Kuasa Roh Kudus itulah yang menginsafkan kita gitu loh, bahwa itu jangan dilakukan. Dan ketika kita melakukan dosa itu, Roh Kudus itu juga mengingatkan kita, menginsafkan kita. Kita harus bertobat kepada Tuhan. Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang salah. Nah, Roh Kudus itu juga tugasnya adalah atau dia melayani Tuhan dalam hal apa? Untuk menyatakan kebenaran. Apa yang dinyatakan kebenaran? Yang dinyatakan kebenaran oleh kuasa Roh Kudus itu adalah kebenaran bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan satu-satunya yang perlu kita sembah, yang perlu kita puji, itu adalah satu-satunya kuasa Roh Kudus yang memberikan pengakuan dalam diri kita bahwa Yesus itulah Tuhan satu-satunya. Dialah penyelamat kita. Dia menyatakan kebenaran itu. Lalu dia menyatakan kebenaran apa lagi? Kalau Bapak Ibu mengikuti sosial media saat sekarang, itu kan lagi viral ya, mengenai tentang Kristen progresif, ya kan? Saya tidak terlalu mengerti Kristen progresif, karena saya nggak terlalu mengikuti sampai sejauh mana pengajarannya. Tetapi ada yang menyampaikan, salah satu di media sosial itu berkata bahwa Alkitab yang kita punya itu tidak semuanya benar katanya. Karena ada salahnya juga. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, kuasa Roh Kudus itulah yang ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita,
Itu yang memberikan kebenaran kepada kita. Sebenarnya firman Tuhan itu yang benarnya seperti apa gitu. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan itu adalah yang penulisan dari kitab ini memang ditulis oleh rasul-rasul yang hidup. Ya. Tetapi firman yang ada, yang kita dapat sekarang, itu sebenarnya adalah ditulis oleh nubuatan Roh Kudus. Itu bisa Bapak Ibu baca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 21 dikatakan seperti ini. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Itu tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Jadi firman Tuhan yang kita baca itu memang ditulis oleh manusia, oleh rasul, ya, oleh rasul-rasul, oleh nabi-nabi. Tetapi penulisan itu bukan karena pemikiran dari manusia itu sendiri, tetapi ada dorongan kuasa Roh Kudus yang ada pada orang itu. Sehingga terjadi nubuatan-nubuatan, dorongan bukan kehendak manusia, bukan kehendak rasul, bukan kehendak nabi, tetapi dikatakan oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Inilah yang patut kita harus sadari bahwa peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Oleh karena itu, Tuhan mau supaya kita bukan hanya bersekutu, kan kita selama ini hanya, oh ya hubungan kamu harus erat dong dengan Roh Kudus gitu ya. Hubungan kamu harus kuat dong bukan kita selalu diajarkan kamu harus hidup erat dengan Tuhan gitu loh. Jarang sekali orang bilang kamu harus erat hidup kamu, hubungan kamu dengan Roh Kudus. Kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, dikatakan seperti ini. Filipi pasal kedua ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Persekutuan roh, dikatakan bahwa ada persekutuan roh. Persekutuan di dalam King James Version itu ditulisnya sebagai fellowship. Atau di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan itu artinya koinonia. Koinonia atau fellowship itu dia katakan artinya adalah suatu persahabatan. Keintiman, ya, ada persahabatan, ada sharing di situ. Jadi bagaimana persekutuan itu dikatakan bahwa ada fellowship, ada persahabatan, ada intimasi atau keintiman, ada sharing. Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita tidak intim dengan kuasa Roh Kudus? Oleh karena itulah kita diharapkan ada suatu persekutuan dalam hidup kita dengan Roh Kudus. Nah, ketika kita berintim dengan kuasa Roh Kudus itu, maka hidup kita akan berubah dalam kehidupan kita. Saya selalu menggambarkan gini, keintiman dengan Roh Kudus, keintiman dengan Tuhan, itu seumpama persekutuan kita di dalam rumah tangga. Persekutuan kita antara suami, istri, dengan anak-anak, di dalam membangun suatu keluarga, pasti ada fellowship di dalamnya. Pasti ada fellowship, ada keintiman di dalamnya. Di dalam membangun kesatuan dalam rumah tangga, pasti juga ada persahabatan di dalamnya. Kenapa? Kalau tidak ada keintiman, tidak ada keakraban di dalam suatu rumah tangga, maka tidak akan terjadi suatu kesatuan. Di dalam Filipi pasal yang kedua tadi, dikatakan seperti ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, di dalam membangun sebuah rumah,
Kalau masing-masing mengikuti kemauannya sendiri, kan biasa manusia itu kadang-kadang egonya tinggi kan ya. Maunya sendiri yang diikuti. Coba seandainya suami maunya ke kanan, istri maunya ke kiri, anak-anak maunya ke depan atau ke belakang, tidak bersatu. Apakah bisa membangun sebuah rumah itu? Tidak bisa. Bukan membangun suatu rumah, tapi membangun sebuah keluarga. Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kesatuan di dalamnya. Kesatuan bisa terjadi, keakraban bisa terjadi, persahabatan bisa terjadi, keintiman bisa terjadi apabila masing-masing meletakkan keegoan masing-masing di dalam dasar kasih. Ketika keegoan itu diletakkan, maka keintiman itu baru bisa terjadi. Kesatuan itu baru bisa terjadi. Kalau semuanya meletakkan keegoan itu, maka tidak ada lagi yang dikatakan bahwa tidak sepikir lagi gitu loh. Pasti akan sepikir kalau keintiman kesatuan itu terjadi. Nah begitu juga dengan kita. Ketika kita masuk di dalam suatu keintiman dengan Roh Kudus, maka kita bisa juga sehati dengan Roh Kudus itu. Ada kesatuan di dalam hidup kita. Tolong PDF-nya tolong ditampilkan. Itu baru permulaannya. Belum masuk di dalam firman-nya. Ya, tolong ditampilkan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa pentingnya bagaimana kita harus mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatannya itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Roh Kudus, maka sesuatu itu bisa terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, tolong PDF-nya. Tolong dibantu, bisa slide. Kuasa Roh Kudus itu rindu untuk memiliki relasi yang erat dengan setiap kita. Ketika saya merasakan dalam hidup saya mulai tidak adanya keeratan dengan hubungan saya dengan Tuhan, saya selalu berkata begini dalam doa saya, Tuhan tolong berikan suatu hati yang rindu untuk menyembah Engkau. Ketika berulang kali saya berdoa seperti itu, maka Tuhan memberikan suatu waktu bagi saya untuk datang kepada Dia. Ada waktu sendiri ketika saya datang kepada Dia. Dan itu saya merasakan karena apa? Saya selalu memperhatikan ketika saya lihat, wah jamnya sekian. Itu pasti setiap hari sama.
Jadi saya merasakan bahwa ketika saya berkata, Tuhan berikan hati yang rindu kepada saya untuk menyembah Engkau, bersekutu dengan Engkau, ya Tuhan menjawab. Tapi kalau saya membawa diri saya, aduh saya nggak mau dengar suara atau tidak mau mengikuti hati saya, yang saya percaya itu adalah bimbingan kuasa roh Tuhan, saya akan mengabaikan itu. Itu mah biasalah bangun jam sekian atau apa, itu suatu hal yang biasa. Tetapi saya mencoba menguji hal tersebut. Benar nggak nih bahwa apa yang saya minta itu Tuhan jawab? Ternyata ya memang jamnya itu selalu tepat jam sekian gitu loh ketika saya bangun. Selalu setiap hari seperti itu. Ya. Jadi kuasa Roh Kudus itu juga mempunyai suatu kerinduan untuk kita datang kepada Dia, untuk bersekutu dengan Dia. Mengenai kerinduan Roh Kudus, saya bilang biasanya kita manusia kan kalau jauh nggak ketemu-ketemu baru kita rindu ya sama orang seseorang, entah itu sahabat, entah itu siapa gitu ya. Kalau lama kita nggak berjumpa, kita rindu atau kangen sama dia. Saya bilang sama istri saya bilang gini, saya kangen sama kamu, saya rindu sama kamu. Dia bilang sama saya, rindu, orang ngejogrok tahu? Ngejogrok itu ya ada di depan mata gitu loh. Kalau udah ada di depan mata, apa yang dirindukan lagi? Maksudnya tuh seperti itu. Tuh tiap hari ketemu, apa yang perlu dirindukan? Saya bilang sama dia, bukan karena jarak, bukan karena kamu jauh dari saya baru rindu sama kamu, saya bilang. Tetapi rindu itu adalah masalah perasaan. Ketika perasaan kita Tuhan beri bahwa kita mempunyai suatu kerinduan untuk berjumpa dengan Dia. Ketika kita Tuhan taruh kerinduan untuk berjumpa dengan Roh Kudus, bersekutu dengan Dia, nah itulah Tuhan jawab. Roh Kudus itu menjawab, gitu loh. Ya. Karena apa? Kita juga mempunyai perasaan dan perasaan Roh Kudus, Dia rindu juga untuk bersekutu dengan kita. Ketika sama-sama saling merindu, ya pasti ada suatu hubungan yang erat, terjadi suatu keintiman di dalam kehidupan kita. Tanda salah satu fungsi keintiman dengan Roh Kudus, yang pertama adalah ada kesepakatan. Sepakat di dalam kehidupan kita. Karena di dalam kesatuan pasti ada suatu kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak akan pernah ada kesatuan. Tidak akan pernah ada persekutuan. Justru karena adanya suatu persekutuan, terjadilah kesepakatan. Dikatakan bahwa Paulus dan Silas memberikan keteladanan tentang kesepakatan mereka dalam berjalan, berkeliling untuk menyampaikan keputusan para rasul dan panatua di Yerusalem, itu bukan untuk kepentingan mereka. Itu bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kesepakatan dalam tim pelayanan, dikatakan sebenarnya saya bilang bukan hanya di dalam kesepakatan tim pelayanan, tetapi kesepakatan di dalam kita semuanya. Karena tidak mungkin ketika hanya tim pelayanan saja yang bersepakat, ketika tim pelayanan saja yang bersekutu, tidak melibatkan jemaat, tidak melibatkan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan, itu tidak akan pernah terjadi sesuatu. Pasti kadang-kala karena keegoan kita, kadang-kala kita punya agenda sendiri. Ketika kita punya agenda sendiri, kita maunya berjalan sendiri gitu loh. Kita nggak mau ngikuti apa yang terjadi di dalam suatu persekutuan, apa yang terjadi di dalam kesepakatan. Maunya masing-masing jalan sendiri. Masing-masing tidak sepikiran lagi. Masing-masing ya ikutin pikirannya. Yang satu mau ke depan, yang satu mau ke belakang, yang satu mau ke kiri. Jadi tidak ada suatu. Tetapi ketika kita erat hubungan kita dengan Roh Kudus itulah yang membimbing kita sehingga kita selalu bersepakat di dalam perjalanan kita. Lalu hal yang kedua, ketika kita erat dengan Roh Kudus, maka peka dengan tuntunan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 16,
Dikatakan seperti ini, ketika Paulus dan Silas berencana untuk mengabarkan Injil itu ke Asia, tiba-tiba Rasul Paulus mendapatkan suatu penglihatan bahwa ada seorang Makedonia yang memanggil mereka untuk meminta tolong kepada mereka. Rencananya Rasul Paulus itu kan Rasul Paulus sudah dalam perjalanan dikatakan dia ke Galatia, ke Troas. Itu sebenarnya Galatia, Troas itu daerah Asia. Kalau sekarang itu sekitar daerah Turki. Ya. Tetapi dikatakan bahwa ada seorang Makedonia. Makedonia itu jauh dari Asia, bukan di Asia lagi. Tetapi Makedonia itu sekarang adanya di dekat Belarusia. Belarusia atau dekat Roma lah. Gitu ya. Itu daerah Eropa Barat. Jadi Rasul Paulus akhirnya dengan Silas ke sana. Kalau Rasul Paulus tidak peka dengan kuasa Roh Kudus yang membimbing dia, maka dia akan ngikutin apa yang menjadi rencananya. Rencana Rasul Paulus dan Silas adalah mengabarkan Injil itu di daerah Asia. Tetapi ketika dia mengalami penglihatan, ada seorang Makedonia yang memanggil mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Makedonia. Mereka tidak lagi menyebarkan Injil itu di Asia. Nah, ketika kita mempunyai suatu persekutuan, ketika hubungan kita erat dengan Roh Kudus, maka kita mempunyai suatu kepekaan dalam hidup kita. Dikatakan di sini bahwa Roh Kudus mencegah mereka. Dan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Mereka, Rasul Paulus dengan Silas, mereka tidak menentang penglihatan mereka. Tuntunan Tuhan berikutnya melalui penglihatan tentang seorang Makedonia. Akhirnya mereka menarik kesimpulan bahwa Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil di tanah Makedonia tersebut. Jadi ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Roh Kudus, itu ada suatu kepekaan dalam diri kita. Ya. Kepekaan yang ada dalam diri kita itu bukannya suatu kepekaan. Orang kalau peka dibilang sensitif ya, orang yang sensitif. Ya, dengan kata lain orang yang sensitif. Tetapi kepekaan yang kita punya, sensitivitas yang kita punya, itu bukannya untuk pribadi kita yang kita akhirnya menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah kayaknya seperti diumpamakan seperti barang pecah ya, yang gampang mudah pecah gitu loh. Orang berkata apa sedikit udah tersinggung. Orang berkata sesuatu mungkin untuk orang lain kita udah tersinggung. No, itu bukan kepekaan yang dimaksud Tuhan. Kepekaan yang dimaksud Tuhan adalah ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, kita mempunyai kepekaan apa yang maunya Tuhan, bukan apa yang maunya kita. Gitu. Saya kasih contoh seperti tadi yang saya bilang, sebuah keluarga. Ketika kita mempunyai hubungan yang erat ya, dengan suami istri yang mempunyai hubungan yang erat, saya bilang ketika saya selalu mencoba gini, apa yang saya mau lakukan, atau misalnya contoh sederhana gini, kalau lagi pergi nih sama istri saya, kita padahal nggak ngomong nih mau kemana gitu ya udah kita jalan aja. Tetapi biasanya kita kalau keluar itu paling kita jajan lah gitu ya. Saya kadang-kadang saya coba gini, saya mau makan ini nih, saya mau tahu istri saya mau makan apa. Ternyata ketika dia nyatakan, "Pak, kita makan ini ya." Saya bilang, sebenarnya saya tadi udah mau ngomong sama kamu bahwa saya mau makan itu, saya bilang. Tapi saya mau coba, kita sehati enggak, saya bilang. Jadi ketika kita mempunyai suatu hubungan yang erat, itu ada kepekaan di dalam diri kita. Ya enggak usah jauh, contohnya suami istri lah. Saya bilang, saya mengalami bahwa kadangkala apa yang saya pikirkan, itu istri saya sudah tahu. Jadi saya pikir-pikir, istri saya bisa baca pikiran saya kali ya. Karena dia tahu apa yang saya pikirkan gitu loh. Nah, begitu juga dengan bimbingan Roh Tuhan. Bimbingan Tuhan itu dalam hidup kita. Kadangkala ketika kita berdoa nih kepada Tuhan, Tuhan
saya berdoa, minta tolong Tuhan nih, sesuatu, misalnya suatu terjadi ini lah, ya. Tetapi ternyata jawaban Tuhan itu, kita mintanya A, ternyata Tuhan jawabnya B nih. Apa kita mau bilang, Tuhan itu bukannya kemauan saya yang B, saya maunya tetap yang A Tuhan. Kalau kita tetap kekeh tahu ya, kekeh. Bahwa kita tetap kekeh nih, enggak, saya mau tetap A. Ya kuasa Tuhan itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah belajar peka terhadap Tuhan. Saya pernah berdoa beberapa kali. Ya, saya terbeban dengan seseorang yang sakit. Ya. Saya terbeban dengan orang yang sakit. Lalu saya bawa doa lah dalam doa saya. Saya ingat doa itu ada mungkin 2 atau 3 minggu saya bawa dalam doa. Bukan jemaat, ya, bukan jemaat. Orang tua dari jemaat. Saya besuk dia ke rumah sakit. Saya doakan, gitu ya. Setiap orang, pasti kan kalau orang sakit, kita mendoakannya supaya mereka sembuh kan? Iya kan? Ketika saya berdoa bawa doa di dalam waktu doa saya, berhari-hari, itu tiap hari saya doain. Ada 2 atau 3 minggu, saya lupa. Tapi cukup lama saya doakan. Suatu saat ketika saya berdoa, tiba-tiba saya mendapatkan suatu penglihatan. Penglihatannya itu adalah ya sebuah peti mati. Ya ini bukan berarti ketika pendeta berdoa terus pasti mati semua, meninggal semua, enggak ya. Tetapi itulah yang saya mendapatkan suatu penglihatan. Ketika saya mendapatkan suatu penglihatan itu, saya coba mengulang lagi, berdoa lagi, benar nggak nih Tuhan? Ternyata benar, lalu apa yang saya harus lakukan? Saya cuma bilang kepada orang jemaat itu, ya saya bilang, ya kamu kuatkan iman dari papa kamu, saya bilang. Supaya dia tetap percaya kepada Yesus, apapun yang terjadi, tetap Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika saya besuk orang tua itu juga saya berkata, saya kuatkan dia. Om tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ketika saya sampaikan itu beberapa 2-3 kali, yang gak lama kemudian dia meninggal. Kalau saya tetap kekeh berdoa tetap dia sembuh, nanti akhirnya adanya apa? Adanya kecewa. Karena apa? Tuhan kok saya minta Tuhan sembuhin kok malah dia dipanggil pulang gitu loh. Kita akan kecewa. Tetapi kalau kita mempunyai suatu kepekaan karena hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berdoa A, Tuhan jawab B, ya itu jawaban Tuhan gitu loh. Bukan keinginan kita. Maka ketika Rasul Paulus melihat penglihatan bahwa ada seorang Makedonia yang memanggil mereka meminta tolong, Rasul Paulus mempunyai suatu kepekaan karena hubungannya dengan Roh Kudus, dengan Roh Tuhan, bahwa dia bukan harus memberitakan Injil itu ke daerah Asia, tetapi dia harus memberitakan Injil itu ke Makedonia. Yang ketiga, ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan atau dengan Roh Kudus, maka akan menghasilkan suatu ketaatan. Ketaatan kepada kehendak Tuhan. Rasul Paulus mempunyai suatu rencana untuk memberitakan Injil itu ke daerah Asia. Tetapi karena mendapatkan suatu penglihatan, dia harus peka terhadap keinginan Tuhan. Maka dia merelakan rencana dia untuk pergi ke Asia, dia relakan, dia batalin rencananya. Tetapi dia mengikuti kehendak Tuhan untuk ke Makedonia. Kadangkala kita berpikir rencana kita ini suatu hal yang sangat baik. Ya, apa yang kita rancang, apa yang kita ingin, itu sepertinya rencana itu baik. Tapi ketika kita berdoa, ketika kita minta bimbingan Tuhan, minta bimbingan Roh Tuhan, ternyata rencana Tuhan itu beda.
dengan apa yang kita rencanakan, dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini diperlukan hubungan yang intim. Bagaimana ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Roh Kudus, ya, Roh Kuduslah yang akan membimbing kita bahwa mana nih rencana kita yang berkenan kepada Dia. Nah, Rasul Paulus dan Silas, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul yang ke-16, Rasul Paulus mengikuti keinginan dari penglihatan itu. Jadi akhirnya mereka ke Makedonia. Ketika mereka ke Makedonia, itulah dia berarti mengikuti akan kehendak Tuhan dalam hidup dia. Bapak Ibu saya kasih di dalam Tuhan, hubungan yang erat, keintiman dengan Roh Kudus, itu harus kita praktekkan dalam hidup kita. Ya. Dulu kalau pekerjaan saya itu kan saya di marketing, ya. Perusahaan kita itu ya bukan perusahaan kita ya, perusahaan bos saya itu punya outlet itu di mall-mall besar, ya. Ada di Plaza Indonesia, ada di Pondok Indah, ada juga di Bintaro sini, ya. Ada di Senayan City. Itu beberapa outlet di sana dan saya harus kunjungin. Mungkin Bapak Ibu yang sering ke mall kan pasti tahu, ketika ke mall itu pasti parkiran kan penuh ya. Saya selalu hal yang sederhana, ya maaf, bukan berarti saya meremehkan Tuhan, bukan berarti saya menganggap Tuhan tuh seperti apa gitu, tidak. Tetapi itu memang adalah iman saya gitu loh. Kepercayaan saya kepada Tuhan bahwa apa yang saya minta, apapun yang saya minta, sekecil apapun yang saya minta, kalau saya mengikuti Tuhan, pasti Tuhan kasih gitu. Jadi karena pengalaman saya ke mall itu selalu penuh parkir, jadi ketika mau sampai mall itu, sebelum sampai masuk parkiran, saya selalu bilang, Tuhan tolong saya butuh Tuhan satu tempat aja untuk saya parkir. Hal yang sederhana sebenarnya. Sebenarnya kita nggak usah capek-capek, ya kita cari aja keliling, pasti dapat nantinya. Tetapi kalau saya udah berdoa seperti itu, ketika saya masuk, pasti ada aja mobil yang keluar tuh. Jadi saya bisa langsung dapat tempat parkir. Itu hal yang sederhana. Kadang-kala saya mendapatkan sesuatu, oh kamu jangan ke sini nih. Tapi ketika saya nggak mau dengar, ya, ketika saya tetap jalanin, ternyata salah gitu loh. Tapi kalau sesuatu udah yang saya dapat, lalu saya ikutin, pasti jalan hasilnya benar. Sesuatu hubungan dengan Tuhan, sesuatu yang erat dengan Tuhan atau Roh Kudus, ya, pasti kita bisa praktekkan dalam hidup kita. Ketika kita praktekkan, dan harus kita praktekkan, supaya apa? Supaya kita melihat kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita nih, kita nggak cuma berkata, oh ya kata Tuhan, kuasa Roh Kudus itu, oh luar biasa. Tidak, tetapi kalau kita mengalami sendiri, bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, maka iman kita itu akan bertumbuh tambah lebih lagi. Karena kita apa? Karena kita mengalaminya sendiri. Ada satu kesaksian, ya istri saya nggak tahu saya pernah cerita di sini atau tidak. Ketika istri saya, dia ada mium. Dari sejak anak saya yang ketiga lahir, itu dokternya sudah bilang bahwa dia ada mium. Tapi istri saya dengan saya tuh nggak ngeh gitu loh, apa yang dokter katakan. Ya berjalanlah beberapa tahun anak saya udah besar, istilahnya. Istri saya ya kadang-kadang ketika dia menstruasi itu darahnya keluarnya cukup banyak. Ya dia menganggap satu hal yang ya udahlah normal-normal aja gitu ya. Tetapi kan semakin tua kondisi pasti akan tubuh kita akan semakin mengalami perubahan. Gitu. Nah suatu saat dia jatuh, nah ketika dia jatuh dia nggak merasakan apa-apa. Tetapi besoknya ketika pulang dia bilang bagian perutnya itu ada yang sakit. Akhirnya kita ke dokter. Ketika ke dokter, akhirnya dokter bilang bahwa di dalam kandungan ibu, ini ada di dalam rahim ada miumnya yang sudah besar.
Lalu istri saya singkat kata, ya udahlah, didoain aja, gitu ya. Kan kalau secara kedokteran, miom itu akan bertambah kecil ketika seorang wanita itu mengalami menopause. Itu secara alamiah, ya. Tetapi karena semakin hari itu semakin banyak keluarnya, akhirnya istri saya bilang, ya udah, mau gimana? Ke dokter saya bilang, kalau ke dokter ya harus operasi. Akhirnya dia bilang enggak, dia mau berdoa supaya Tuhan sembuhkan dia. Akhirnya kita berdoalah, bersepakat berdoa. Tapi ternyata enggak berhenti juga tuh pendarahan. Akhirnya kita hubungin seorang dokter. Akhirnya dokter kita janjian, dokter mau operasi. Tetapi pada saatnya ketika 2 hari mau operasi, ternyata dokternya telepon kita. Enggak jadi ya operasinya, karena saya mau cuti katanya, dia mau pergi. Ketika dia bilang seperti itu, pikiran positif kita nih berdua, oh mungkin Tuhan mau sembuhkan. Karena enggak jadi operasi. Kita berpikir positifnya seperti itu. Bukannya kita bilang, aduh nih dokter gimana sih udah janji mau operasi enggak jadi, enggak. Kita berpikir, wah mungkin Tuhan mau sembuhkan. Akhirnya kita enggak jadi tuh, istri saya enggak jadi operasi. Lama lagi, ternyata pendarahannya tetap enggak berubah. Akhirnya kita putuskan sekali lagi, udah janjian lagi sama dokter untuk operasi. Akhirnya operasilah istri saya. Apa kita kecewa? Oh Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Kenapa Tuhan tidak mengabulkan bahwa toh juga itu secara proses alami akan mengecil. Kenapa Tuhan tidak membuat mukjizat? Kita enggak kecewa. Kita bilang ya memang itu jalannya Tuhan gitu loh. Untuk mengangkat rahim tersebut. Jadi sesuatu yang kita harus ikuti itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Roh Kudus, yang pertama ada suatu persekutuan di dalamnya, ada hubungan yang erat, ada kesepakatan. Lalu hasil dari persekutuan yang erat itu ada kepekaan dalam hidup kita. Dan ketika kepekaan itu ada, kita akan tahu mana kehendak kita, mana kehendak Allah. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Biarlah Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan kalau kita merasakan, oh ya kayaknya saya hubungan kita udah menjauh nih, ya kita harus mendekat. Kita harus minta suatu hati yang Tuhan berikan, suatu kerinduan untuk kita bisa bersekutu dengan Dia. Amin untuk firman Tuhan.